Halo sobat-sobat muda yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu sehat dan semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, di masa Advent yang masih baru-baru ini nih, kami mengajak teman-teman untuk memperdalam iman dan kembali berefleksi, terlebih di masa pandemi yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Nah, kita semua tahu ya bahwa di masa pandemi ini banyak sekali yang terkena dampaknya. Di masyarakat, di negara, di gereja, di keluarga, semua terkena dampaknya. Sebagai contoh kecilnya saja nih ya, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Nah, lalu bagaimana nih peran kita sebagai orang muda ya, yang dikatakan orang muda nih ya, untuk menghadapi pandemi di tengah masyarakat, di tengah gereja, terlebih di tengah keluarga kita masing-masing. Mungkin banyak orang tua yang merasa takut, merasa bingung dengan adanya pandemi ini. Bahkan banyak orang tua yang nggak berani ke pasar, nggak berani bersosialisasi karena adanya pandemi ini. Padahal seharusnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kita sosialisasi, kita ke pasar, kita belanja, nggak apa-apa, asalkan kita tetap memakai masker, menjaga jarak, dan kita nggak boleh lupa untuk cuci tangan. Dengan adanya orang tua yang merasa ketakutan, kebingungan, dan lain sebagainya itu, apakah kita di tengah keluarga sebagai orang muda sudah menjadi pribadi yang tangguh? Tangguh yang dimaksudkan di sini bukan tangguh dalam hal aku bisa angkat pasir, aku bisa angkat batu, atau aku bisa angkat kayu. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tangguh di sini adalah kita sebagai anak muda, sebagai kaum muda harus selalu siap siaga dan harus selalu siap berjaga-jaga dalam segala situasi dan dalam segala kondisi. Nah teman-teman, untuk pertemuan Advent di minggu pertama ini, kami mengajak teman-teman untuk merefleksikan bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 36 tentang kedatangan Anak Manusia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali berefleksi. Tuhan memberkati. Segala sesuatu yang belum pernah ku rasakan, kini ku rasakan bersama Yesus. Kedamaian selalu ada dalam hati, ku rasakan tiap jawaban doa. Segala sesuatu yang belum pernah kulihat, kini kulihat bersama Yesus. Ketakutan dalam hatiku pun hilang, ku rasakan tiap kuasa doa. Bersama Tuhan, ku buka lembaran baru, bahwa ku terus melayaninya sampai waktunya ku dipanggil pulang. Ku akan tetap berjalan bersamanya. Baik, untuk memulai refleksi kita pada kesempatan Advent pertama ini, marilah kita buka dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami dapat memulai masa Advent pertama ini dengan penuh kegembiraan. Walaupun di masa pandemi ini, kami mohon kepadamu berkat agar kami mampu menjadi orang muda yang tangguh, baik di keluarga, di masyarakat, maupun dimanapun kami berada. Kiranya Engkau selalu memberkati kami hingga apa yang akan kami lakukan sebagai orang muda yang mampu untuk memajukan gereja. Kiranya Engkau selalu menumbuhkan semangat bagi kami kaum muda untuk terus berusaha belajar di masa pandemi ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 21 ayat 25 sampai dengan 28, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk merefleksikan Injil Lukas ini, marilah kita menyimak video singkat berikut ini. Sadi, Kenapa Mbak Tika? kok kamu murung banget sih? Kenapa? Yo tahu sendiri toh Mbak Tika, sekarang itu zamannya corona. Corona iya. nggak hilang-hilang. Iya ya, udah hampir mau 2 tahun kayaknya ya. Iya, dimana-mana corona, berita corona, Hmm. di media sosial juga corona. Kamu takut gitu sama corona? Gimana nggak takut Kenapa? Mbak Tika? Karena corona itu jadi dampaknya itu jadi semuanya jadi terdampak. Di keluarga kamu juga berarti? Ya, termasuk di keluarga saya juga. Dampak corona buat keluarga kamu apa sih Mas Adi? Ada Mbak Tika. Apa? Contohnya di keluarga saya loh. Keluarga saya itu kedua orang tua saya penjahit semuanya. Bukan penjahat tuh, penjahit. Iya, Kalau penjahat kamu kali ya? Enggak. Penjahit Saya orang baik. Oh, betul, saya. Iya. Terus? Ya. Kedua orang tua saya penjahit. Otomatis kalau penjahit itu kalau ngukur langsung bersentuhan Sama orang. sama orang. Padahal sekarang kalau corona tuh orang juga takut ya mau keluar Iya. rumah. Dikit-dikit batuk aja udah Terus disingkirin gimana mau orang ya? ngukur toh? Harus jaga jarak, Jaga. harus pakai masker. Terus yang mau jahat kan pasti ya paling ya dekat-dekat situ ya. Ya, kalau jarak jauh tetap nggak bisa Mbak Tika. Masa ngukur aja pakai zoom ya? Iya. Kan nggak mungkin juga ya. Hmm. Terus kalau di usaha kamu kan usaha jamur juga kan ya? Usaha jamur Mbak Tika sama saja kalau usaha jamur. Kalau usaha jamur otomatis kan nanti habis panen langsung dibawa ke pasar tradisional. Ke pasar tradisional. Pasan dawetan ya? Padahal orang-orang masyarakat takut dengan keramaian. Oh betul, sempat Iya. libur juga kan ya pasar ya? Sempat libur, sempat sepi. Orang-orang lebih Terus harganya langsung turun, iya, dijual murah. harga turun, ya sepi. Aku juga sih sebenarnya cerita aja ya Mas Adi. Gimana? Ibuku kan juga jualan gorengan. Itu juga jadi sepi karena anak nggak sekolah ya kan, online juga gitu. Terus kalau ya itu
nggak ada orang yang mau beli karena takut, mau keluar aja takut, belum Iya. lihat orang batuk dikit positif corona, lihat orang dikit pergi jauh harus isolasi mandiri dan segala macam. Padahal kan zaman dulu apa tuh kayak swab dan segala macam kan juga mahal banget ya. Tapi kita kan udah bersyukur nih karena sekarang udah ada vaksin. Udah Masa vaksin belum? mau makan tempe gorengan harus swab dulu. Ya bener juga, tapi kamu Iya. udah vaksin kan? Ya sudah 2 kali Mbak Tika. Besok Enak lagi nggak usah, soalnya saya takut jarum suntik. Begitu. Oh gitu. Tapi udah pada vaksin juga masih pada takut loh Mas Adi. Bener Iya. kan? Iya kan? kebanyakan. Apalagi Teman-teman saya juga begitu. Iya. Makanya kita sebagai orang muda nih ya, itu kan juga harusnya kan memberikan motivasi gitu. Semangat. Semangat betul untuk orang tua, lebih orang tua, teman-teman kita yang ada di sekitar kita, Iya. biar ayo kita sama-sama berperang melawan corona, ya kan? Iya. Contohnya dengan apa tuh Mas Adi? Contohnya Udah tahu dengan belum? apa ya Mbak Tika ya? Apalagi kan ini masa kalau kayaknya kalau tema hari ini tuh kayaknya berjaga-jagalah apa ya? Tapi aku lupa bacanya dari mana. Pokoknya dari bacaan itu kita diajak untuk tetap menjadi orang yang mau berjaga-jaga dan bersiap-siap gitu loh. Apalagi kan kita kaum muda nih, ya kan? Iya. Harusnya lebih semangat, harusnya lebih siap untuk melawan corona juga nih. Gitu. Gimana kalau kita ngajak teman-teman kita supaya tetap taat masker tuh, ya kan? Iya, yang paling penting itu taat Masker. masker. Terus tetap mau berkarya walaupun Iya. di tengah pandemi, ya kan? Kayak Mas Adi nih, ada jamurnya kan pasti sekarang udah mulai tumbuh lagi kan. Gimana Iya. cara ngajak Kalau nggak teman-teman? tumbuh bagaimana Mbak Tika? Ini Gak bisa nikah-nikah ya? nggak bisa nikah. Makin tua ya. Terus mungkin ya itu lebih memotivasi. Ada juga loh yang takut divaksin. Pernah dengar nggak? Pernah Sampai banyak, saat ini pun masih juga. masih ada. Masih ada orang yang nggak mau divaksin karena takut dampaknya tuh. Pastikan kalau di keluarga kamu harus lebih bangkit dong, karena kan kita udah vaksin. Nah, terus cara kamu supaya orang tuamu kan berjauh nih, Ya. gimana caranya biar mereka juga di tengah pandemi yang ya mohon maaf nih bikin orang tuh kan perekonomian juga lagi nggak bagus. Gimana cara kamu untuk mendukung bapak ibu supaya jahitannya juga tetap jalan? Nah, gini Mbak Tika. Kan kita juga mikir loh. Aduh, kalau cuman menanti jahitan dari orang kan nggak mungkin, kan udah sepi. Betul. Dari sepi terus saya berpikir, terus saya juga mencari-cari informasi gimana, terus saya menemukan ide gimana kalau di tengah pandemi ini saya mengajak orang tua untuk membuat masker saja. Masker, Padahal juga dari kain-kain perca gitu ya Mas? iya, kain perca, yang kain nggak bisa sisa-sisa dipakai. dari Betul potongan, banget. iya. Jadi kita keluar modal juga sedikit tapi laku keras laku ya. keras ya. Asik berarti. Nah, berarti kita juga punya tugas nih Mas Adi. Gimana Mbak Tika? Itu kan kamu udah berbuat nih di keluargamu Iya. kan. Nah, gimana kalau kita ngajak teman-teman kita, teman-teman muda kita untuk lebih aktif nih. Apalagi kan ini Harus. event ya kan. Apalagi tema atau bacaan hari ini atau akan pertemuan hari ini kan tentang berjaga-jaga dan bersiap-siap lah. Iya. Gitu kan untuk melawan. Nah, kita sebagai orang muda harusnya juga bisa dong memberikan contoh kepada orang tua kita, teman-teman kita yang ada di sekitar Betul. kita untuk terus berjaga-jaga dan bersiap-siap gitu ya, apalagi di masa pandemi ini. Gimana Mas Adi, setuju nggak? Setuju lah Gimana caranya coba? Kalau dari Mas Adi sih saya, ngajak Mungkin ya. teman-temannya tuh loh. teman-temannya. Kalau saya lebih dirajinin untuk berdoa. Berdoa Mbak Tika, rajin berdoa enggak? Kadang-kadang sih. Tapi kan kamu lebih semangat. Iya, lebih semangat. Rajin berdoa loh, rajin berdoa. Kita lebih bersabar, Waduh. bersabar. Terus Ada lagi Mbak Tika, apa? jangan suka marah. Nek Jawane ojo mekrokan. Mutungan ya. Ya mutungan iki sebetulnya ojo mutungan. Oke. Terus Karena itu bikin imun kita juga iya. jelek ya kan. Bener banget. Nah, makanya yuk kita ngajak teman-teman kita untuk lebih semangat gitu ya, untuk berjaga-jaga, bersiap-siaplah terlebih dalam menyambut kehadiran atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Setuju ya Mas Adi ya? setuju lah.
Marilah kita mengakhiri refleksi kita pada Advent pertama ini dengan menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari awal hingga akhir pertemuan ini. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap usaha yang kami lakukan sehingga kami mampu menjadi orang muda yang tangguh, terutama di masa pandemi ini. Sehingga berkat-Mu sungguh-sungguh menyertai setiap langkah hidup kami. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah serta kehidupan kami. Engkau selalu memberkati kami sebagai orang muda yang mampu hidup di tengah-tengah masyarakat maupun gereja. Semua ini kami haturkan kepadamu demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Advent di masa pandemi COVID-19 ini memberikan kita kesadaran dalam keluarga mengenai arti tangguh dan senantiasa melihat harapan baru. Beratnya masa pandemi COVID-19 ini memberikan arti akan Natal yang terasa berbeda bagi kita semua. Keluarga kita tentunya merindukan kembali perayaan Natal dengan aman dan terbebas dari krisis pandemi ini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan bahwa dalam gerak kehidupan yang pedih dan berat ini, Allah senantiasa hadir untuk kita semua. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita sebagai orang muda Katolik dipanggil untuk tangguh dan diajak memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelopor dan memberikan contoh serta teladan yang baik untuk keluarga kita dan bagi sesama kita. Sekian dari kami OMK Paroki Santa Teresia Lisiukboro. Terima kasih.